Apapun yang kami hadapi hari ini Tuhan, masalah apapun, rintangan apapun Tuhan, kami mau tetap percaya kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, setiap tuntunanmu, setiap langkah yang kami ambil bersamamu Tuhan, itu semua hanya untuk menyenangkan hatimu. Kau berkata, mendekatlah, ku kan datang kepadamu. Kau berkata, jangan takut.
datang kepadamu. Kami mau tetap terus percaya akan rencanamu, akan rancanganmu Tuhan. Untuk setia senangkan hatimu. Sama-sama angkat kedua tanganmu lebih sungguh lagi, nyatakan. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia senangkan hatimu. Tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia senangkan hatimu. Senangkan hatiku. Senangkan hatiku. Ini kerinduan kami Tuhan, bahwa kami bukan hanya bangga punya Tuhan, bahwa kami bukan hanya kagum punya Tuhan, tapi kami mau dalam hidup kami sampai membuat Tuhan senang akan kehidupan kami. Oleh sebab itu tidak ada cara lain untuk kami bisa menyenangkan hatimu. Bukan hanya lewat lidah bibir kami memuji Tuhan, tetapi biar kiranya lewat tutur kata kami, tingkah laku kami, dalam setiap aspek hidup kami mau mencerminkan karakter Tuhan itu. Sehingga dimanapun kami berada, ketika kami berjumpa dengan banyak orang, mereka boleh melihat ada Tuhan yang tampil keluar dalam tutur kata dan tingkah laku kami. Sehingga itulah yang akhirnya membuat Tuhan bangga akan keberadaan kami. Oleh sebab itu tidak ada lagi cara, kami harus setiap kali ada kesempatan menselaraskan hidup kami, hati kami, pikiran kami dengan firman-firman yang kami dengar, supaya kami boleh terus berjalan sesuai dengan kehendak dan kemauan Tuhan. Oleh sebab itu mari Tuhan urapi kami, supaya kami mampu menangkap firman Tuhan. Terlebih lagi kami dimampukan melakukan firman-Mu, karena memang itu yang menyenangkan hati-Mu. Hari ini kami buka semua pikiran kami, hati kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Dan kami terus mau belajar untuk bisa menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, selamat malam. Luar biasa sesuai dengan tema gereja bulan ini, bahwa kita ini harus menampilkan karakter Kristus dalam keseharian kita. Bahkan sepanjang tahun ini kan kita terus diajar tentang kembali ke ajaran Yesus dan berkarakter Kristus. Sehingga mau tidak mau kita semua sekarang ini ayo berlomba-lomba. Dalam arti kata supaya dari perkataan kita, dari tingkah laku kita, dari cara berpikir kita, semua anak-anak muda di tempat ini boleh menampilkan Kristus. Tapi seringkali kan kadang, Pak, anak muda kan masih penuh gejolak. Ada keinginan, ada kemauan, ada cita-cita yang mungkin kadang dalam tanda kutip, ya jangan ketat-ketat lah Pak, jangan sedikit-sedikit firman, sedikit-sedikit firman. Nanti orang dunia akan ngecap saya seperti orang-orang yang fanatik, katanya begitu. Tetapi kalau kita tidak mulai dari masa kecil membiasakan diri menselaraskan hidup sesuai dengan kebenaran firman, nanti kalau besar setengah mati saudara. Sungguhan, kenapa? Karena sudah terlalu sering hidup kita ini keluar dari relnya firman. Contoh begini, di belakang rumah saya ada parit selokan gitu ya. Lalu kadang di situ tuh di temboknya nempel tanaman. Saya pikir alah sudah tanaman kecil aja kok, biarinlah. Ternyata itu tanaman jenisnya tanaman kersen. Kersen itu apa ya? Keres. Tahu keres? Tidak tahu. Apa itu ya yang
bijinya itu kalau muda hijau, tapi kalau sudah tua jadi kuning, lama-lama jadi merah-merah padam sampai jatuh. Nah, ini pohon cuman nempel begitu loh di dinding-dinding. Padahal ini kan sungai. Saya pikir paling nanti lama-lama ya enggak bisa besar lah. Dan kenyataannya ketika saya biarkan itu, ternyata itu pohon dari satu kelingking jadi satu jempol. Jadi satu jempol, jadi satu kepal, dan jadi satu kepal jadi satu lengan. Dan ketika jadi satu lengan, wah mulai itu ternyata akarnya tembus-tembus sampai ke tembok-tembok di dalam. Wah, ini kalau dibiarkan lama-lama rumah roboh karena akarnya itu nembusi ke tembok-tembok dan membongkar semuanya itu. Lalu saya coba bongkar ini pohon dan teman-teman tahu ternyata gak mudah. Padahal istri saya mulai dari dulu bilang itu loh ada tanaman nempel di dinding. Mumpung masih kecil dibongkar aja lah dulu daripada bikin repot. Gampang lah. Orang cuma ndak nempel di tanah aja kok apa susahnya. Tanaman itu nempel di dinding tinggal tarik selesai. Tetapi kenyataannya ketika saya biarkan lama-lama ternyata akarnya sampai tembus ke dalam dinding. Dan saya perlu tenaga ekstra. Bukan cuma ekstra menjebol dia, tapi saya juga ekstra hati-hati supaya akar yang tembus-tembus ke dindingnya rumah ini juga ikut. Jangan sampai tertarik batu merahnya. Kalau batu merahnya tertarik, lobanglah itu rumah. Dan bukan cuma tikus yang bisa masuk, maling pun akan bisa masuk karena sudah hancur semua batu merahnya. Artinya ketika masih kecil, ketika masih gampang diarahkan, ayo kita tata hidup kita mulai dari masa muda kita diselaraskan dengan firman. Kenapa? Karena nanti kalau sudah terbiasa keluar dari relnya firman, begitu ada firman yang mulai mau menyelaraskan hidup kita sekali lagi, kita akan merasa sakit, berat, tidak mungkin, itu sangat jauh sekali. Nah, hari ini mumpung kalian belum seusia saya, sebab saya sudah pernah seusia kalian, sehingga dulu saya pikir ketika mau menselaraskan dengan firman ya kalau di gereja saja kan begitu. Sehingga ketika di luar bolehlah sedikit-sedikit belok kanan belok kiri. Tetapi hari ini ketika di masa saya sudah menjadi lebih dari kalian, saya mengerti ternyata tidak gampang kalau kita ini sudah belok kebiasaan hidup tidak sesuai dengan firman untuk diselaraskan oleh firman. Oleh sebab itu hari ini nasihat firman Tuhan sama seperti yang 1 bulan ini kita pelajari, yaitu bahwa kita menampilkan karakter Yesus, tidak ada cara lain. Jadilah teladan. Ketika jadi teladan, orang konsepnya begini, Pak, kalau jadi teladan pasti ada sesuatu yang saya tampilkan keluar supaya teladan itu menjadi nilai jual buat kita. Oke, kalau kita tahu bahwa menjadi teladan itu banyak cara. Tetapi buat kita ini diharapkan oleh firman bukan cuma seperti menjadi teladan-teladan di dunia seperti pada umumnya, tapi bahkan sampai di level teladannya orang percaya. Coba bayangkan, sudah menjadi teladan tapi yang harus saudara teladani ini adalah orang-orang yang percaya. Loh, dari sisi mana ini Pak? Mereka kan sudah percaya. Kenapa kok saya harus dituntut menjadi orang teladan lagi? Ini yang harus kita belajar. Orang dunia, orang luar, ketika dia mau membangun keteladanan ini, dia mulai dengan reputasi dirinya. Di dalam orang-orang di dunia sana, ketika dia mau menjadi teladan, ada banyak yang dia perhatikan, paling tidak reputasi yang dia punyai. Ada yang bersekolah sampai punya gelar profesor, doktor, kabilator, bocor. Gelarnya demikian panjang supaya menjadi teladan. Ada juga yang orang kaya muda begitu. Orang kaya muda kenapa? Karena mulai dari kecilnya reputasinya dibangun dengan mulai workaholic. Dimulai TK, SD gitu sudah iseng-iseng jualan.
Ada yang jualan alat tulis, jualan pena, jualan buku. Di SMP mulai jualan yang lain, SMA apalagi perguruan tinggi. Wah, jiwa entrepreneurnya untuk berbisnis itu demikian kenceng. Dan dia kepingin itu membangun reputasinya dia. Ada juga yang rindu di umur-umur yang muda begini. Dia menjadi orang yang giat bekerja. Orang-orang di dunia membangun reputasi dengan cara segala hal yang itu bisa diukur. Contoh, orang itu reputasinya baik ketika hartanya bisa diukur. Berapa sih? Sekian M. Kalau aku kok masih sekian ratus ribu. Wah, belum baik aku. Ada lagi yang membangun reputasinya dengan berapa rumah yang kamu miliki. Berapa apartemen yang sudah kamu bisa beli. Ketika ditanya, kamu, saya baru rumah pramuka yang beli bisa dilipat-lipat itu loh. Begitu dibuka seles ratingnya dikipaskan, brut, jadi rumah. Baru bisa beli rumah itu. Sehingga lebih lagi merasa, waduh, saya belum bisa ini. Sehingga artinya ketika kita terapkan ke dunia luar, seringkali kita ini menjadi orang minder, orang kecil hati karena kita merasa tidak punya reputasi yang punya nilai jual. Sementara teman-teman kita, orang-orang yang di dunia sana, apalagi yang masih muda-muda, sudah demikian luar biasa, sudah bisnisnya hebat, uang yang dihasilkan hebat, kartu kredit yang dia miliki hampir semua bank dia punya kartu kreditnya, bahkan kartu debitnya juga, bahkan sahamnya di mana-mana, obligasinya di mana-mana, sampai kadang kita merasa minder. Tetapi ketahuilah, apa reputasi seperti itu yang harus dibangun oleh orang percaya? Tidak. Kenapa? Karena setiap reputasi yang tadi saya sebutkan itu ternyata tidak bernilai kekal. Itu hanya bernilai sampai di rumah masa depan kita, yaitu 1x2. Artinya cuma sampai di kuburan saja. Tidak pernah kita bawa tembus sampai di dunia kekekalan. Sementara Tuhan mau kita harus menjadi teladan yang bernilai kekal. Oleh sebab itu 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 menjadi nasihat buat kita hari ini. Dikatakan demikian, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah. Jangan mau direndahkan. Berarti kita harus bangun reputasi kita. Tetapi Tuhan mau menghendaki kita demikian boleh. Orang tidak boleh merendahkan kita karena kita masih muda. Jadilah teladan bagi orang percaya, garis bawahi. Ternyata teladan kita bukan cuma bagi orang di luar Tuhan. Bukan cuma orang yang belum mengenal Tuhan. Bahkan buat sesama orang yang sudah kenal Tuhan pun kita wajib menjadi teladan. Berarti artinya betapa luar biasanya keteladanan yang harus kita miliki. Ternyata memang betul. Teladan apa yang harus kita punyai? Ternyata di situ dikatakan bahwa di dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dan itu semua ternyata nilainya kekal. Tidak hanya sampai ketika kita punya gelar terakhir almarhum. Bukan. Sehingga inilah yang sekarang ini harus kita perhatikan dalam hidup kita. Ayat ini memang adalah ayat yang disampaikan Tuhan lewat Rasul Paulus kepada Timotius yang muda saat itu. Kenapa? Karena saat itu Timotius ya seperti kalian-kalian yang masih muda ini, ketika rindu mau lebih dalam lagi masuk ke pelayanan begitu, dia mengalami satu titik yang namanya insecure gitu ya. Apa insecure? Takut, minder, khawatir, kecil hati, rendah diri atau rendah hati ya. Makanya minder begitu. Kenapa? Karena selidik punya selidik. Memang dia orang percaya. Memang neneknya dan mamanya itu orang Ibrani, orang Israel. Tetapi ternyata bapaknya orang Yunani. Dan ini yang membuat dia insecure itu kenapa?
Karena kadang ketika dia mau melangkah lebih lagi, orang mulai tunjuk-tunjuk, dia kan anaknya Pak itu toh. Itu kan orang Yunani. Orang Yunani tidak punya budaya seperti orang Yahudi. Jangan-jangan dia ini cuma dompleng-dompleng, ingat-ingat. Dan kenyataan memang ternyata si Timotius yang muda ini tidak punya kebiasaan Yahudi. Sehingga akhirnya ketika dia gabung di dalam pelayanan dengan Paulus, dia ternyata belum disunat. Dan itu membuat dia ini kecil hati, minder. Tetapi ketika berjumpa dengan Sang Firman lewat Paulus, dinasihati kita. Kamu boleh muda, kamu boleh masih hijau. Bahkan mungkin kamu boleh masih bau kencur, bau laos, mungkin bau jahe, bau apalagi kunyit gitu ya. Tapi untuk menjadi teladan, jangan pernah kalah dari sisi yang tadi kita. Sehingga hal itulah yang akhirnya disampaikan kepada Timotius. Kamu dari sisi kelahiran memang kamu bukan orang Yahudi. Tetapi karaktermu itu menjadi demikian luar biasanya. Mungkin kita tidak pernah bisa menolak gitu. Aku kok dilahirkan dari papa kelas kaipang begini. Aku kok dilahirkan dari keluarga yang semuanya serba pas-pasan begitu. Pas butuh, pas ada. Kalau pas tidak butuh ya pas tidak punya, saudara. Kenapa kok aku tidak pernah lah? Kita tidak akan pernah bisa menuntut seperti itu. Seperti halnya si Timotius. Tetapi walaupun Timotius punya kekurangan yang dipandang oleh orang itu tadi. Dia bukan orang Israel. Dia tidak bisa jadi orang Yahudi. Tetapi semangat untuk menjadi teladan tidak pernah luntur. Bahkan kalau kita tahu si Timotius muda ini juga masih muda. Dia punya problema dengan yang namanya lambungnya. Entah itu yang namanya asam lambungnya tinggi lah. Entah dia punya masalah dengan yang namanya mahnya lah. Mungkin dia juga punya mual-mual dan lain sebagainya. Yang pasti dengan kesehatannya dia juga punya problem. Sehingga tumpuk dua dia. Membuat dia ini tidak berani melangkah maju. Dari sisi keturunan juga dari sisi kesehatan keberadaannya dia. Makanya Paulus memberi solusi. Oke lah kalau kamu dari keturunan. Gara-gara kamu dicap orang Yunani. Tidak bisa masuk Yahudi. Kamu disunat aja. Lalu dia sudah gede itu. Sudah kenal pelayanan. Baru dia menyatakan diri mengikuti tradisi Yahudi. Dia disunat. Bahkan ketika dengan lambungnya. Paulus juga memberi nasihat gini. Berhubung dengan kesehatan lambungmu. Kalau kamu minum tambahi sedikitlah yang namanya anggur. Supaya pencernaanmu lancar. Nah seringkali ini kan dipakai oleh teman-teman itu loh. Yang suka Yesus saja pakai anggur Pak. Apalagi Paulus menasihatkan Timotius minum anggur. Ya bolehlah Pak, kadang saya ini juga mulai. Alasannya kalau Paulus kepada Timotius untuk kesehatan. Nah kalau kita beberapa untuk gagah-gagahan. Kamu baru 1 kaleng, aku 1 krat. Bila perlu sama kratnya diminum. Bayangkan saudara. Artinya seringkali kita melihat dari sisi itu. Tetapi Paulus menasihatkan kepada Timotius untuk tidak minder. Oleh sebab itu Paulus menekankan kepada Timotius untuk menjadi teladan. Dan penekanan yang sama juga buat kita hari ini. Teladan yang pertama adalah dari perkataan kita. Ternyata ada banyak kita ketika kita berbicara lupa untuk bertanggung jawab. Karena Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-36, 37 jelas di situ dikatakan bahwa Yesus sendiri ngomong kepada orang-orang di sekitarnya saat itu, baik muridnya, baik orang di sekitarnya. Dan juga itu sampai hari ini berlaku ayat yang sama bahwa aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan
dihukum. Nah, hari ini ayo kita introspeksi buat diri kita. Bagaimana dengan perkataan kita? Jangan-jangan kita ini asal-asal ngomong. Bahasa Perancisnya cuk ceng. Cucu enteng. Ngomong, bro. Tak lihat-lihat hari ini kok kamu kayak monyet. Bayangkan, terlalu ringan. Padahal temannya ini firman Tuhan nulis diciptakan menurut gambar dan teladan siapa? Gambar dan teladan siapa manusia itu diciptakan? Allah. Coba tengok sih kanan kirimu. Kira-kira teladan Allah ada enggak apa gak? Kok berani-beraninya kita ngomong. Wih, ketemu lagi nyambi. Apalagi Surabaya kan saudara. Ringan sekali ngomong ini, ringan sekali. Hati-hati. Kita harus menjadi teladan di dalam tutur kata kita. Bahkan di kitab pengkhotbah menulis begini. Janganlah kamu berkata kilaf. Bayangkan. Wah sorry kilaf kepada utusan Tuhan. Kenapa? Apakah aku akan murka dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Wih, bayangkan. Ngomong sudah jelas kilaf itu kan berarti tidak sengaja kan? Itu pun aja. Kalau kita lakukan kita memang betul-betul kilaf ya lain cerita. Karena kaget, karena terkejut, karena mendadak begitu. Tapi kalau itu sudah menjadi kebiasaan kita, ayo kita introspeksi dengan perkataan kita. Adakah perkataan kita berbobot dan membangun teman-teman kita? Ataukah jangan-jangan gara-gara perkataan kita membuat seseorang malah menjadi hilang damai sejahtera. Suatu ketika dia ini tanya ke temannya, sejak kamu pacaran dengan dia, kira-kira kamu sudah pernah diajak ngafe di mana? Gitu. Lalu temannya ngomong, boro-boro ngafe, lesehan terus gitu. Waduh, coba kalau kamu dengan aku. Nah, padahal masih dicoba belum tentu kan? Tapi gara-gara coba kamu dengan aku, ternyata sambil dia ngomong, dia nelekung. You know nelekung? Dia mau nyerobot temannya karena dia merasa di dunia itu sempit sehingga cuma ada satu yang harus dia perjuangkan. Loh kalau memang cuma satu yang diperbutkan lain cerita. Tapi sudah jelas itu temannya dekat dengan itu teman spesialnya itu yang sering dengan ini yang sering. Kenapa kok kita pakai tanya sejak kamu dengan dia, kamu sudah masuk kafe mana? Ngapain? Karena itu tadi. Kita tidak pernah jadi teladan dalam bibir hidup kita. Begitu ditanya, "Woi, nanti datang jangan terlambat ya." "Oke, tenang aja." Hari hanya kok gak muncul-muncul. Di mana ini? Di chatting. "Posisimu mana?" "OTW." Wih, OTW. Iya kan? Dari kamar mandi menuju kamar tidurmu untuk ganti baju kan juga OTW. Masa kamu ngesot? Kan on the way kan, jalan kan. Dari kamar mandi ya OTW. Oke diterima. Kok OTW enggak muncul-muncul lagi? Tanya lagi. Di mana? OTW. Wih, kok OTW terus? Loh iya kan dari kamar keluar menuju tempat sepeda motor atau mobil garasi kita kan juga OTW. Kan begitu. Terakhir, posisimu itu loh di mana? OTW. Ternyata itu ojo takon wae. Kesel aku jawab. Saudara, bibir kita kadang terlalu ringan. Kenapa? Karena kita beranggapan dunia itu pasti maklum lah kalau dengan orang terlambat. Cobalah kamu sekali-sekali ngomong OTW dengan Lion, dengan Citylink, tahu ya? Dengan Superjet. Paham maksud saya? Ketika pesawat itu jam 11, boardingnya
10:30. Berarti kalian harus check in jam berapa? Kalau kalian 10:30 masih di parkiran saja, itu memang kalian luar biasa. Apalagi kalau 10:30 kalian masih ada di Surabaya sementara pesawatnya di Juanda. Hebat kowe. Berani ngomong OTW sama Lion. Coba, kenapa? Dengan Lion kok kita tidak berani ngomong OTW? Karena kita tahu ada konsekuensi, dan Lion dan perusahaan yang lain-lain itu tidak konsekuensi dengan kita. Pokoknya terlambat lewat. Seringkali kita lupa tentang hal ini. Sehingga ayo sesuai dengan nasihat firman Tuhan, jadi teladan dalam perkataan kita. Berikut yang kedua dikatakan juga dalam tingkah laku. Matius pasal 5 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ketika kena ayat di sini, beberapa yang sok-sok rohani juga sembunyi di ayat yang lain. Loh Pak, apa ayat ini tidak kontradiktif dengan salah satu ayat yang ngomong bahwa kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan tahu. Lah kok di sini malah kita ini disuruh memberitahukan kepada kayak rame tentang perbuatan baik kita supaya dilihat orang. Loh, apa itu? Nggak pencitraan toh Pak? Jangan-jangan itu seperti itu loh, caleg-caleg yang kemarin itu loh. Begitu mau pemilu yang akan diadakan, semuanya pada pasang gambar foto di mana-mana dengan janji-janji yang luar biasa. Tapi begitu sekarang tidak kepilih. Beberapa ada yang hempen, nyanyi di pinggir jalan sambil kibar-kibarkan bendera begini. Ada yang mulai masuk rumah sakit untuk rest karena memang pikirannya tidak kuat dan lain sebagainya. Loh Pak, ini loh kok saya ini disuruh melakukan suatu perbuatan supaya orang melihat Pak. Wow, apakah itu tidak bertentangan Pak dengan yang namanya ayat kalau tanganmu yang kanan memberi, tangan kirimu jangan tahu. Wah, jangan-jangan kita ini promo diri Pak. Berapa banyak kadang kita sembunyi juga untuk melakukan ayat ini. Karena gini saudara, ketika kita tahu tentang Matius pasal 5 ayat yang ke-16, kita harus tahu goalnya, finishnya kepada siapa ini untuk dipermuliakan. Ternyata ini adalah kepada Bapa kita yang di sorga. Dengan arti kata bahwa supaya setiap orang yang melihat perbuatan baik kita, melihat kelakuan kita, melihat segala aspek-aspek kehidupan kita, mereka itu paling tidak akan ngomong gini, wih luar biasa nah ini. Dulu ketika dia belum terlibat di dalam pelayanan, waduh, amit-amit jabang bayi katanya gitu ya. Tapi sekarang, sopan santunnya oke. Dia lemah lembut, dia mengalah, dia tidak juga ngomong-ngomong kasar. Dan setiap hari dia hormat dengan orang-orang sekitarnya. Luar biasa pelayanan bisa membuat dia. Nah, artinya dari apa yang kita lakukan, itu ternyata endingnya ada Bapak yang di surga yang dipermuliakan. Sehingga ketika tangan kita memberi, tujuannya tangan kanan kita memberi, tangan kiri tidak tahu. Karena kan kita tidak ingin supaya kemuliaan itu yang kita dapat. Dan itu bisa kita lihat, kita ukur begini. Ketika kita melakukan yang baik, lalu orang yang mendapat perlakuan kita ini tidak terima kasih, tidak bergeming, tidak senyum, malah wajahnya manyun, terus tidak enak gitu. Kalau hatimu gusar, itu tandanya kamu melakukan perbuat baik itu untuk dirimu. Tetapi ketika kamu terus lakukan itu, terus tabur yang baik, terus lakukan yang baik, walaupun kadang orang di sekitarmu tidak gubris, orang di sekitarmu tidak pernah nge-like kamu, tidak pernah subscribe kamu, bahkan jadi followermu apalagi angkat 2 jempol, tidak pernah itu pun. Tapi kalau kita tetap terus setia lakukan itu berarti kita melakukan untuk Bapak kita yang di surga. Itu saja bedanya.
Sehingga ketika terus kita lakukan tapi dunia tetap nolak. Kalau hati kita tetap terus sukacita, itu tandanya kita melakukan Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Tapi baru sekali melakukan, lalu tiba-tiba kita mendapati sesuatu yang tidak enak. Dan kita ngomong, kurang ajar, tidak tahu diuntung ini. Aku ini sudah capek-capek menyiapkan ini. Ternyata begitu dia lo tak kasih, kok malah berubah begini. Tidak akan aku lakukan untuk dia lagi. Itu tandanya kita lakukan itu untuk diri kita sendiri. Simple. Hari ini siapapun kita, ayo dalam tingkah laku kita harus terus jadi teladan. Demikian juga yang berikutnya di dalam kasih. Di dalam kasih Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. Ini biasanya dipakai oleh beberapa teman-teman yang lagi nembak kanan kirinya tapi tidak dapat jawaban. Begitu loh. Begitu ayat ini dikasihkan begitu. Inilah perintahku. Yesus ngomong kepada murid-muridnya kan. Juga kepada orang banyak yang mendengar saat itu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihlah seorang akan yang lain. Artinya saling mengasihi. Tetapi ketika dia tebar pesona. Lalu dia mulai nembak kanan kirinya. Dan ternyata tembakannya itu tidak digubris. Dia langsung senggol gini. Itu loh dengar Pak Sam itu loh ngomong. Baca itu Yohanes 15 ayat 17. Masa kamu lupa sih itu loh. Kasihlah seorang akan yang lain loh. Kalau yang lain kan berarti aku juga harus dapat kasihmu loh. Ngerti maksudnya? Sehingga artinya bahwa ayat ini memang seharusnya dipakai Tuhan itu saling mengasihi. Kita mengasihi kalau kita tidak dapat kasih ya tidak masalah. Tetapi kalau kita mengasihi dengan satu tujuan supaya kita juga dapat imbal balik dikasihi. Wah itu kayaknya kalian ini melakukan sesuatu yang namanya simbiosis mutualisme. Artinya aku akan mengasihi Pak kalau dia juga mengasihi aku. Lalu bagaimana ketika kasihmu tidak terbalas? Wah Pak kasihan nih diriku Pak. Masa aku harus bertepuk sebelah tangan Pak. Tidak pernah bunyi. Itu karena tujuan kita supaya kita dapat mengasihi. Ingat ayat ini memang untuk semua orang yang mendengar. Tapi paling tidak buat kita masing-masing. Perkara kita nanti tidak dapat balas kasih. Tapi yang penting kita sudah melakukan kasih itu. Dan seperti Yesus ketika dia melakukan kasih. Di atas kayu salib pun kasih itu bisa menjawab semuanya dengan satu kalimat. Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalimat yang sama juga dipakai oleh Stefanus. Sementara maut itu sudah di hadapannya. Batu terus kena kepalanya, bubunya. Tapi tetap dia ngomong, jangan tanggungkan kesalahan ini kepada mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bisakah kita juga mengasihi sampai di level seperti ini? Itu tandanya kita di level orang-orang yang mencintai dan menjadi teladan untuk sesama. Lalu berikutnya, setelah teladan tidak dikasih, ternyata ada juga teladan dari kesetiaan. Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14 bagian B saja. Mereka bersama-sama dengan dia, yaitu Yesus Kristus yang datang kedua kalinya, juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Ayat ini ternyata mengajarkan kepada kita tentang kesetiaan itu begini. Ternyata di dalam kekristenan ada orang menerjemahkan bahwa keselamatan itu karena kasih karunia. Oke, itu kalau diterjemahkan bahasanya juga orang-orang Calvin. Kita ini tidak pernah mampu selamat kecuali dapat kasih karunia. Benar atau salah ini? Oh benar. Calvin benar. Tetapi ada juga orang yang ngomong menurut Nasil Paulus juga. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Supaya kamu ini makanya orang-orang ini
bekerja, berdoa, ke gereja, berbakti, mempersembahkan. Karena dia berpikiran, ini kalau aku tidak lakukan ini, aku tidak selamat. Benar ini juga. Itu adalah benar, kenapa? Karena memang juga dari firman Tuhan mengajar kita kepada itu. Dan inilah yang seringkali membuat kita ini lupa bahwa ternyata ada banyak statement-statement. Ayo, kalau kita jadi orang Kristen, kita jangan hanya cuma menjadi orang yang dipanggil, tetapi harus sampai level yang dipilih, begitu. Sehingga ketika sampai dipilih, merasa cukup, merasa selesai. Padahal Wahyu tadi menuliskan selain dipilih, ada satu step lagi yang namanya setia. Artinya bahwa baik kita dipinggil, baik kita dipanggil, itu konsep kita adalah pasif. Tetapi ketika kita untuk setia, mau tidak mau itu yang kita harus aktif. Kenapa? Karena kalau untuk dipanggil, bangsa Israel itu merupakan orang panggilan Tuhan. Tapi di antara sekian bangsa Israel itu, orang pilihannya cuma berapa orang? Bahkan di zamannya Yesus cuma punya 12 murid inti. Itu pun lepas satu. Mereka dipanggil dan dipilih. Lepas satu namanya Yudas. Kenapa Yudas? Karena dia tidak setia. Hari ini sama juga buat kita. Kita wajib setia, kita jangan pernah puas kita merasa menjadi orang yang terpanggil lalu menjadi orang yang terpilih. Karena itu semua sikapnya kita tinggal nunggu. Kita dipanggil, kita pasif menunggu kan. Kita dipilih, kita terpilih, kita juga pasif karena memang itu hak prerogatifnya Tuhan. Tetapi untuk setia itu tanggung jawab kita. Makanya kenapa dikatakan orang yang menang itu adalah yang dipanggil dan dipilih, tidak cukup sampai sana. Kita harus setia. Setia itu ukurannya sampai kapan baru kita boleh stempel diri setia. Nanti sampai dian kita ini. Selesainya masa kita di atas bumi ini baru nanti akan ditotal. Kita ini termasuk karakter orang setia atau enggak. Saya mengiring Tuhan sampai sekarang. Saya masih belajar terus untuk setia. Tapi saya tidak berani menstempel diri saya orang setia. Karena belum terbukti 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, ketika saya diberkati over, ketika saya dijadikan konglomerat, masihkah saya setia? Bahkan menjadi suami pun saya masih berusaha untuk menjadi seorang suami yang setia. Kenapa? Karena jujur, jangankan di umur saya yang baru 22 ini. Tidak percaya kalian ini. Sudahlah nanti. Orang yang umurnya lebih senior, 70 tahun, 75 tahun. Ada yang bercerai hanya gara-gara selingkuh begitu. Sudah bau tanah. Tapi masih bayangkan. Sehingga artinya kapan saya boleh dipredikati suami yang setia? Nanti kalau saya sudah rest in peace di Yellow Flower Garden. Kembang kuning. Artinya itu yang harus kita kerjakan. Supaya kita sekarang mengerti. Kejarlah kesetiaan itu juga. Dan yang terakhir dikatakan untuk menjadi teladan. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-13. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Menjadi teladan dalam kesucian dan kekudusan kita. Tidak ada cara lain. Kita harus terus berusaha mengejar kekudusan. Kenapa? Ternyata kekudusan itu juga sesuatu yang move, yang bergerak. Yang mana kita tidak bisa cuma duduk-duduk lalu kita menjadi kudus. Tidak bisa. Kita harus mengejar kekudusan. Kenapa? Contohnya begini. Hari-hari ini yang namanya internet itu sangat-sangat terbuka sekali. Dulu saya di zaman-zaman masih kuliah. Cari-cari internet apalagi yang berbau-bau miring-miring kayak pornografi itu pemerintah protek sedemikian rupa sehingga sulit cari situs-situs yang miring begitu. Sekarang ini ndak usah cari, baru buka TikTok aja sudah ditunjukin gambar perempuan yang
pakai baju adiknya lah. Tahu ya? Maksudnya sudah tidak cukup baju itu. Sehingga akhirnya keluar ke sana kemari gitu. Belum lagi ada yang perempuan lupa pakai baju. Pada tidak gila loh. Loh kalau gila ya tidak apa-apa. Tidak gila lupa pakai baju. Kita pikir-pikir. Jujur. Kalau kita tidak lari. Jangan harap kekudusan itu akan menjadi bagian hidup kita. Saya enggak cari-cari kok. Saya tiba-tiba buka TikTok, buka media sosial namanya IG, buka Facebook, buka Google, ditawar-tawari. Apa yang harus kita lakukan? Ingat, kalau jam tangan ada yang namanya waterproof. Jadi kena air enggak apa-apa. Tapi kalau manusia enggak ada yang namanya sinproof. Paham sinproof? Anti dosa. Enggak ada. Kenapa? Si Yusuf demikian luar biasanya. Tapi ketika tiap hari Tante Poti goda dia terus. Ayolah Suf, bukan kata kamu ini handsome Suf. Sudahlah pokoknya tinggal kamu dan aku, lainnya tidak akan ada yang bocor. Yusuf tiap hari seperti itu dia mengeluarkan statement. Aku ini mana mampu melakukan kesalahan ini. Baik, mungkin Tuanku tidak tahu. Mungkin cuma kamu dan aku, tapi ada Allah di surga yang tahu. Hari demi hari dipojok sampai suatu ketika. Yusuf dipaksa ditangkap. Tidak ada cara lain. Apa? Biarlah kehendakmu yang jadi. Gitu. Saya sudah tolak-tolak. Tapi dipaksa terus. Masa begitu? Lari. Tinggalkan itu. Media-media yang ada. Ketika ditawar gitu. Lari. Lewati. Skip. Tinggalkan. Karena hari itulah yang namanya kita ini harus mengejar kekudusan. Tidak ada cara lain buat kita semua. Hari ini mungkin dunia lagi membangun reputasinya dengan segala hal yang bisa diukur oleh parameter-parameter yang ada. Uangnya berapa, gelarnya berapa, kartu kreditnya berapa, rumahnya berapa kan gitu. Tapi hari ini firman Tuhan mengajar kita. Bangun reputasi kita dengan firman Tuhan. Mungkin orang tidak bisa tahu sampai di mana kita menjaga perkataan kita. Kita sampai di mana sabarnya. Kita sampai di mana menjaga kelakuan kita. Kita saling mengasihi. Kita juga menjaga kesetiaan kepada firman Tuhan. Tetapi ketika itu yang kita lakukan, ingat. Itu nilainya kekal. Tembus sampai ke surga. Jadilah teladan di dalam setiap aspek hidup kita. Seorang Timotius menjadi teladan buat kita. Biar kiranya juga kita boleh meneladani itu semua. Haleluya. Ku nyatakan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Senangkan hatimu.
Bahkan lewat lagu yang kami nyanyikan ini, biar kiranya ini juga menjadi proklamasi iman kami, bahwa kami mau menetapkan hati kami untuk tetap setia kepada Tuhan tanpa syarat. Mungkin bisa jadi walaupun doa-doa kami belum terjawab, walaupun pengharapan kami belum terwujud, walaupun yang kami inginkan belum terjadi dalam hidup kami, tapi kami tetap mau Tuhan sebagai panggilan kami untuk menjadi teladan buat orang-orang percaya. Hari ini orang luar mengukur keberhasilan kami dengan segala parameter yang mereka bisa hitung, mereka bisa ukur, yang mereka bisa lihat. Tetapi kebenaran itu hanya berlaku sementara dan fana, Tuhan. Tetapi kami mau kembali kepada firman-Mu karena Tuhan mau bahwa kebenaran yang harus kami tumbuhkan dalam hidup kami adalah suatu kebenaran yang bernilai kekal. Kami harus terus menjaga tutur kata lidah kami. Kami harus terus menjaga tingkah laku kami. Bahkan juga kami harus menjaga kesetiaan kami, kesucian kami. Supaya di dalam setiap aspek hidup kami terus bisa membuat orang itu melihat Tuhan yang kami miliki. Ketika mereka mendapati apa yang kami lakukan, kami kerjakan. Dan kami percaya lewat tutur kata kami, lewat perbuatan kami, nama Tuhan makin dipuji dan dipermuliakan. Karena panggilan kami menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat buat sesama kami, boleh kami lakukan. Kami tahu kami memiliki penolong Allah Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk melakukan itu semua. Walaupun seringkali itu tidak mungkin. Tetapi kami boleh melihat ketika kami berkomitmen berjalan bersama Tuhan, tidak ada yang tidak mampu kami lakukan. Semuanya akan menjadi sesuatu yang nyata dalam hidup kami ketika kami berjalan dengan kebenaran firman. Tuhan mampukan kami semua anak-anak mudamu di tempat ini supaya mereka boleh berjalan hari demi hari mengikuti firman-Mu, dan mereka akhirnya boleh menjadi teladan buat sekitar mereka. Mereka tidak lagi menjadi khawatir, takut, minder, merasa cemas karena memiliki sesuatu yang masih kurang secara duniawi. Tetapi ketika dilihat dari sisi rohani, ternyata mereka orang-orang unggulan di mata Tuhan. Biar kiranya itu terus kami mau kerjakan. Karena memang itulah yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Engkau yang baik, Engkau yang setia, Engkau yang akan menolong kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu, atas kebenaran-Mu Tuhan yang telah Kau berikan kepada setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, tidak hanya kami mendengarkan kebenaran-Mu, tetapi kami mau juga menjadi sebuah pelaku-pelaku firman-Mu yang tulus taat Tuhan, setia sampai mati Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa buat gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya, kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka, beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Saudara-saudara, mari kita dekapkan tangan kita di dada. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita, dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya yang menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana serta menghakimi dunia.
Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Betapa hebatnya, ya dahsyatnya Allah kita.